Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menjamin kasus hukum Johnny G. Plate murni bebas dari intervensi politik. Lantas, apakah ini akan menggoyang partai koalisi untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan? Kita diskusikan dengan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun, anggota DPR RI fraksi PDIP, Deddy Sitorus, dan juga pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Kita ke Bang Jansen dulu ya. Bang Jansen, sebagai Ya. rekan koalisi sekoalisi dengan Nasdem, apa yang Anda lihat dari kasus hukum yang menjerat Pak Johnny G. Plate? Pertama, Mas, sebelum masuk ke sana begitu ya, di luar kasus hukumnya dan prosesnya yang harus kita hormati dan hargai begitu, saya pribadi ya, dan kami teman-teman Partai Demokrat, karena kenal dengan Pak Joni ini, kami ikut bersimpati dulu. Itu dia. Jadi, dan tadi kami mendengar ya, dari pemberitaan di Kompas ini juga, bahwa Pak Joni akan diberikan bantuan hukum begitu. Dan memang berdasarkan konsep Miranda Rule begitu, terdakwa itu memang harus didampingi oleh kuasa hukum. Jadi kita dorong begitu Pak Joni ya untuk menempuh proses hukum terhadap perkara yang beliau alami saat ini. Itu dulu dia. Jadi kalau soal kasus korupsinya, kami Partai Demokrat, Mas AHY begitu, termasuk Mas Anies pastinya, calon presiden yang kami usung, ya pasti pro pada pemberantasan korupsi. Dan tidak ada satupun konstitusi partai ya di Indonesia Tapi ini Bang Jansen, yang kalau ini tidak terjadi anti di korupsi. tahun pemilu jelang Pilpres, ini bagaimana Anda menanggapinya? Itu dia. Jadi memang di Indonesia ini ya penegakan hukum dan politik itu sering campur aduk memang. Itu makanya tidak salah ya kalau muncul persepsi di publik begitu, jangan-jangan dalam kasus ini ya dalam tanda kutip ada intervensi, dorongan dan lain-lain begitu. Itu makanya kemarin saya mengatakan di sebuah kesempatan ya dalam talk show juga, kalaulah kemudian penyidikan terhadap kasus BTS ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari begitu. Dan ya bukti permulaan yang cukupnya minimum 2 itu sudah ada, harusnya Pak Joni ini ditetapkan tersangka itu bukan saat ini, tetapi sejak jauh-jauh hari itu, sehingga tidak muncul kemudian kesan kalau kasus hukumnya ini begitu berkelindan dengan soal-soal politik. Bang Karena Jansen. ini kan kita sudah gimana? Iya, tapi kan penetapan tersangka ini kan diduga akan sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Tapi efeknya ini, apakah nantinya akan merusak citra koalisi perubahan? Kalau soal proses hukumnya tidak kita ganggu, kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau kemudian Pak Joni atau siapapun terdakwa lain di luar sana begitu, yang merasa proses penetapan tersangkanya ini bermasalah secara hukum, KUHP kita sudah mengatur. Itu banyak putusan pengadilan sudah mengatur bahwa penetapan tersangka itu adalah objek dari pra peradilan begitu dia. Jadi silahkan aja ke sana. Kalau soal proses hukumnya, tapi kalau soal koalisi yang kamu tanyakan, ya tidak ada yang berubah. Jadi dengan penetapan Pak Joni ini apakah kemudian kesulitan koalisi untuk mendukung Anies Baswedan begitu menjadi rusak begitu? Tidak. Apakah niatan 3 partai yang sudah menandatangani piagam kerjasama ini untuk mendukung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden ya menjadi direvisi? Tidak, sama sekali tidak ada. Oke, kita akan tanyakan pendapat PDIP dalam hal ini. Bang Deddy, kalau dari sudut pandang PDIP, mungkin nggak ada intervensi dalam penetapan tersangka ini? Saya kira kita tidak bisa melakukan melakukan satu upaya penyesatan publik ya, penyesatan publik bahwa penetapan Menkominfo Johnny Plate itu adalah sebuah upaya intervensi negara atau kekuasaan atau pemerintahan terhadap orang per orang. Karena pemerintahan Pak Jokowi pasti berkeinginan kuat supaya jangan sampai ada menterinya yang terkena kasus. Ya, jadi saya juga mau cerita sedikit nih soal masalah yang menjerat Pak Menkominfo kita ini. Tahun 2020 ketika pandemi, anak-anak tidak bisa sekolah,
karena harus daring. Saya bertemu nih dengan senior saya ini, sahabat dekat saya, Bang Joni Plate ini. Saya bilang, "Bang, ini daerah pedalaman dapil saya Kaltara, kasihan. Anak-anak tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak sanggup bikin anak SD, SMP, SMA itu kos di ibu kota kabupaten biar ada internet untuk bisa daring," gitu. Ya, Nah, beliau lalu berkeluh kesah kepada saya, "Dad, ada 112.500 desa yang belum punya tower, yang belum oke. terjangkau internet, Ya, nggak ada dananya." itu proyek Jadi yang sangat tentunya sangat dibutuhkan dan menyentuh betul, langsung makanya masyarakat saya karena mau ini cerita terkait dulu. dengan telekomunikasi. Tapi kan terkait Iya, hal ini, makanya saya mau cerita dulu. oke, Lalu disetujuilah anggaran, kalau saya nggak salah untuk sekitar 9.000 desa. Harusnya mulai dikerjakan itu 2022 ya, kalau saya tidak salah 2023 sudah selesai. Saya waktu itu begitu anggaran APBN turun bertanya kepada Bang Joni Plate ini, "Bang, Kalimantan Utara dapat berapa?" 219 desa, Det, katanya. "Oke, mantap," gitu kan. Walaupun kebutuhan kita masih lebih dari situ. Lalu apa yang terjadi sampai hari ini ya, saya kira belum ada 15% dari 219 desa itu yang kemudian dikerjakan. hmm, Padahal menurut Kominfo itu sudah kalau oke. laporannya. Jadi memang ada masalah di sini, kita Jadi harus intinya akui. ada masalah ya Bang di sana ya, dan ini kita Betul, tentunya menunggu ya, penyidikan dari Kejagung. Tapi kan yang betul. disampaikan Nah Ketua DPP Nasdem Yuli Aditya kan ini ada intervensi hukum. nah Penegakan ini hukum yang ini saya bilang, banyak saya dipolitisasi. baca Saya baca ini apa namanya, sikap emosional dari Willy Aditya yang langsung menuduh presiden lah, kekuasaan lah, segala macam. Menurut saya ini tidak pantas, ya, tidak pantas. Kenapa? Nanti kan semua akan terbuka di persidangan. Apakah benar ini kasus yang direkayasa atau diintervensi atau apa? Pasti akan terbuka. Tidak mungkin ditutup-tutupi di situ. Dan kita tahu sekarang ya, sekarang itu sudah hampir sudah 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu dari sisi pelaksana proyek, bakti Kominfo, maupun pihak swasta yang terlibat dalam kong kali kong proyek ini. Hmm, Pada Desember 2022 sudah dicekal. Jadi kalau sudah ditetapkan tersangka, dicekal. Kalau sudah oke. dicekal kan artinya sudah ada proses, apa namanya, gelar perkara, sebelumnya sudah ada perintah penyidikan, sebelumnya sudah ada proses penyelidikan, Dan Kejagung sebelumnya juga sudah bilang ada ini juga full proses bucket. hukum, proses Iya, penyelidikannya juga sudah panjang ya Bang Deddy ya. iya tidak Ya, ujuk-ujuk. Karena ya. apa? Tahun anggaran 2022 yang sudah dilaporkan, seharusnya misalnya, Oke, 3.000 tower misalnya. oke. Realisasinya di lapangan mana? Oke, oke. Oke Bang Deddy, Jadi kami dapat poinnya yang Anda maksud ini, terkait dengan proses hukum, kita pasti iya, masih akan menunggu poin saya Kejagung dulu. begini. Ya, Gini Mas, poin saya adalah janganlah kita terlalu mudah menuduh-nuduh, oke. terlalu mudah dikit-dikit menuduh. Justru kalau Pak Presiden, apa namanya, campur tangan, itu adalah dengan apa Oke, namanya, menghindarkan oke. gitu Oke loh. Bang Deddy, tapi kan yang, ditampilkan setelah penetapan tersangka, eee, Anies Baswedan baca presnya menemui Ketua Umum Surya Paloh. Ini kan akan kita tanyakan kepada Mas Khoirul. Mas Khoirul, setelah penetapan tersangka, Anies Baswedan menemui Surya Paloh, bicara empat mata 2,5 jam kira-kira. Ini apa yang ditunjukkan? Ya, tampaknya dalam konteks ini bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan dukungan moral kepada elit dari Nasdem sendiri yang diakui atau tidak memang dengan penetapan Menkominfo dalam konteks ini Pak Joni Plate sebagai tersangka akan memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan dan setidaknya memberikan tekanan secara psikologis terhadap Partai Nasdem. Tetapi yang kemudian menjadi perdebatan, apakah kemudian betul itu menjadi ranah dalam konteks politisasi penegakan hukum ataukah sebuah penegakan hukum yang objektif. Nah, memang diakui atau tidak, kalau misal kemudian penegak hukum sudah menetapkan sebuah keputusan untuk menersangkakan siapapun, maka besar kemungkinan sudah memiliki dua alat bukti yang kuat. Artinya dari sisi kasus sebenarnya itu sudah matang. Persoalannya kemudian yang barangkali menjadi concern dari Nasdem dan juga elemen-elemen di sekitarnya
ketika kemudian argumen tentang politisasi penegakan hukum itu diarahkan ketika mencermati bagaimana kemudian sepak terjang dari penegak hukum sendiri berpotensi membuka ruang dilakukannya pemilihan atau tebang pilih di dalam konteks pengambilan kasus yang mana yang kemudian harus digarap. Karena bagaimanapun juga misalnya ada juga sejumlah kasus terkait dengan impor bawang putih, kemudian terkait dengan kasus ekspor minyak goreng, kemudian terkait dengan kasus pengadaan alat kesehatan, terkait Atau dengan Formula E pengadaan juga, alat Mas. utama sistem persenjataan, yang semua itu kalau misal dirunut lebih detail, semua memiliki kaitan yang cukup kuat dengan elit-elit partai politik tertentu. Oke. Tetapi kemudian seolah tidak dijamah. Nah ini yang kemudian membuka tafsir, membuka cara pandang yang tadi yang disampaikan oleh sejumlah pihak meskipun itu sifatnya spekulatif sebagai sebuah bentuk praktik politisasi penegakan hukum. Oke, baik. Problemnya dalam konteks ini politisasi penegakan hukum tidak mudah untuk dibuktikan karena dia bersifat underground. Dia tidak berada pada ranah yang sifatnya prosedural administratif. Jadi sifatnya invisible hand. Nah, kekuatan yang kemudian bergerak mengoperasionalkan bagaimana orkestrasi kekuatan hukum itu berjalan, apakah betul memang diorkestrasi oleh kekuatan tertentu atau tidak, memang Baik. barangkali bisa dirasakan tetapi tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan Oke, keyakinan Mas Umam. dalam konteks mencermati bagaimana perkembangan dari kasus ini. Oke, Mas Umam.